sini akan mengaturkan panganjali umat sebagai salam pembuka, yaitu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadir Ramadita dengan NPM 214061 dan teman saya. Nama saya Dikade Purnami, NPM 214003. Nama saya Nimadi Hariswan Dewi, NPM 214245. Berikutnya, nama saya Dewi Pusila Dewi, NPM 214056. Perkenalkan, nama saya Komang Sementara, NPM 214062. Perkenalkan, nama saya Nikobah Yeni Asara FPP, NPM 214058. Perkenalkan, nama saya Nuan Sabila Dewi, NPM 2140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mahadani, NPM 214066. Nah, baik teman-teman, sudah perkenalan diri. Nah, sebelum kita mulai ke materi, saya ingin membuat kesepakatan bersama teman-teman. Nah, nantinya teman-teman akan menjadi yaitu siswa sekolah dasar dan kami yang berdiri di depan akan menjadi guru. Setuju? Setuju. Nah, sebelum memulai presentasi juga saya menginginkan kalian membagi menjadi 3 kelompok. Bisa? Tidak. Satu kelompok bisa terdiri dari 12 orang ataupun 11 orang ya. Ya. Silakan dulu dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok 1 siapa? Di kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Oke, berarti sudah siap. Berarti sudah siap ya? Nah, sekarang kita akan belajar matematika ceria bersama kelompok 6. Nah, adapun materi yang akan kami berikan kepada anak-anak sekalian adalah materi tentang pengukuran. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Bagus sekali. Kalau di sore hari jangan sampai lemas ya belajarnya. Meskipun kita belajar tentang materi matematika, tetapi kita juga harus tetap semangat. Ya. Belajarnya? Sudah. Nah, baik, sebelum saya memperkenalkan beberapa media diorama tentang pengukuran, kita akan belajar terlebih dahulu tentang definisi dari pengukuran. Definisi itu sama dengan yaitu pengertian. Nah, oke, kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, kira-kira anak-anak sudah pernah mendengar kata mengukur? Sudah. Di mana? Di mana? Di rumah. Biasanya mengukur apa saja? Tinggi badan. Tinggi badan, tinggi badan. Coba satu-satu anak-anak. Siapa? Mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan. Mengukur baju. Mengukur baju. Mengukur suhu lagi. Mengukur, silakan adik. Mengukur sepatu. Nah, sudah ya. Nah, berarti anak-anak sudah mengenal kata mengukur. Kira-kira anak-anak sekalian sudah pernah mendefinisikan apa itu pengukuran atau mengartikan apa itu pengukuran? Wah, berarti kalian sudah mengenal kata mengukur namun belum mengartikan dari kata pengukuran itu. Nah, sekarang kita akan belajar secara bersama-sama tentang pengukuran. Nah, jadi cara belajar tentang pengukurannya kalian akan belajar dengan mudah dan tentu pasti akan diingat ya. Jadi dalam pengukuran itu tentu ada yang disebut dengan objek ukur. Apa yang saya pegang ini? Kertas. Kertas ini apakah objek atau alat ukur? Objek. Sekarang
Apa yang saya pegang ini? Penggaris alat ukur atau objek ukur? Alat ukur. Nah, sekarang saya ingin salah satu membaca berapakah yaitu tinggi dari kertas ini. Saya Pak. Saya Pak Guru. Mohon maaf. Oke, siapa? Saya Pak. Oh, silakan Adik Sri Wayuni. Maju ke depan saja, Adik. Oke, berapa Adik Sri Wayuni? 21. Oke, berikan tepuk tangan. Berarti yang tadi maju dari kelompok berapa? 2. Oke, kita berikan 1 poin untuk kelompok 2. Yuk berikan tepuk tangan. Nah, jadi pengukuran itu bisa kita definisikan sebagai yaitu bentuk untuk mengukur suatu kegiatan untuk mengukur nilai, kemudian mengetahui dimensi maupun yaitu bentuk kegiatan untuk mengetahui sebuah kapasitas objek. Sudah mengingat? Sudah mengingat? Sudah. Kok ragu-ragu? Sudah? Oke. Berarti kalian sudah mengenal kata pengukuran atau definisi pengukuran. Nah, kira-kira anak-anak sudah dapat membedakan pengukuran itu dibagi berapa jenis? Belum? Oke. Pengukuran itu dibagi menjadi 7. Menjadi 2 ya. Pernah mendengar kata pengukuran baku dan tak baku? Pernah. Pernah. Berarti sudah mengenal ya pengukuran baku dan tak baku? Sudah. Sudah mengenal? Belum. Berarti belum ya? Nah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kira-kira apa itu pengukuran baku? Ukuran baku adalah pengukuran yang mudah resmi digunakan secara umum. Oke, berarti pengukuran baku itu pengukuran yang digunakan secara umum. Kalau pengukuran tak baku, Pengukuran baku adalah pengukuran yang bisa digunakan secara perkiraan terjangkau. oke, berikan tepuk tangan. Yang tadi kelompok 2 yang mendapatkan poin. Ya. Nah, benar apa yang dikatakan bahwa pengukuran baku itu pengukuran yang tepat. Apakah tadi Bapak di sini mengukur yaitu kertas menggunakan penggaris, apakah sudah tepat? Sudah. Berapa tadi yang dikatakan oleh temannya? 21. Jadi pengukuran baku itu pengukuran yang sudah diketahui ketepatannya, dan pengukuran baku juga sudah ada alat ukurnya, yaitu sudah diakui oleh SI atau Satuan Internasional. Nah, sekarang ada alat ukur yaitu untuk pengukuran baku. Seperti salah satu contohnya adalah penggaris. Kira-kira apa lagi pengukuran baku, alat ukur dari pengukuran baku? Meteran. Oke, meteran. Dari kelompok berapa? 3. Oke, 1 poin untuk kelompok 3. Sekarang alat ukur yang kedua, supaya lebih singkat ya kita belajarnya. Ayo, apa lagi alat ukur baku? Kiloan. Penggaris. Bisa. Jadi pengukuran baku itu alat ukurnya ada penggaris, kemudian ada dangka sorong, maupun dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar pengukuran tak baku. Yang dikatakan oleh temannya tadi benar, yaitu pengukuran tak baku itu pengukuran yang belum diketahui secara pasti berapa ukuran secara tepatnya, seperti pengukuran
baku. Berarti sudah dapat membedakan pengukuran baku dan tak baku? Sudah. Nah, alat ukur pengukuran tak baku tadi juga sudah disebutkan oleh temannya, yaitu ada jengkal. Selain jengkal apa lagi? Langkah kaki bisa juga. Kemudian apa lagi? Oke, jam pasir. Kemudian ada juga disebut dengan hasta. Hasta yaitu satu hasta itu bisa berupa 45 cm. Oke, berarti kalian sudah dapat membedakan pengukuran baku dan pengukuran tidak baku, serta kalian juga sudah dapat belajar tentang pengukuran ataupun definisi dari pengukuran. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu ke materi matematika, belajar tentang bagian-bagian pengukuran. Salah satunya yang Bapak pegang ini adalah media diorama tentang yaitu pengukuran panjang. Kira-kira tahu apa itu pengukuran panjang? Belum ya? Belum ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang merupakan pengukuran yang dilaksanakan untuk mengetahui panjang objek. Dan ada pun satuan panjang. Kira-kira sudah hafal satuan panjang yang Bapak pegang dari media diorama? Sudah hafal semua? Sudah. Oke, berarti anak-anak sudah hafal. Nah, yuk kita mengingat-ingat lagi tentang satuan panjang. Bapak di sini akan menyanyikan yaitu tentang satuan panjang. Oke, supaya anak-anak lebih bersemangat belajar matematika tentang pengukuran satuan panjang. Nah, cara belajarnya, cara bernyanyinya adalah seperti ini. Selamat sore, anak-anak tidak usah ikuti bapak saja yang bernyanyi ya. Ya. Selamat sore anak-anak semua. Sore. Hari ini kita belajar matematika yaitu satuan panjang. Satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Jika naik dibagi 10, jika turun dikali 10. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Apakah sudah siap? Iya. Kurang bersemangat sekali. Jangan supaya mempersingkat waktu ya. Baik, sekarang kita akan yaitu mengingat lagi tentang satuan panjang. Cara mengingatnya adalah yaitu cara mengingat satuan panjang lebih mudah. Bapak di sini akan tuliskan ya. Ya. Oke, cara mengingat yang paling mudah mengenai satuan panjang adalah kalian cukup katakan yaitu kucing hitam dalam mobil, Desi cendil mondar mandir. Kalau ditanya di rumah anak-anak tadi belajar apa? Belajar tentang kucing hitam dalam mobil, Desi cendil mondar mandir. Nah, caranya mengingat satuan panjang itu ternyata mudah ya. Kalian cukup hafalkan kucing hitam dalam mobil, Desi cendil mondar mandir.
yaitu kucing. Kata kucingnya ambil huruf K-nya. Kalian akan ingat yaitu kilometer. Sekarang mengingat yang kedua yaitu hektometer. Ambil kata depan dan belakangnya. Hektometer. Sekarang mengingat yang dekameter. Caranya ambil dua kata ini dan kata yang di belakang jadi dekameter. Kemudian untuk meter ambil kata yang di depan jadi meter. Kemudian untuk desimeter ambil kata yang di depannya lagi jadi desimeter. Kemudian mengingat sentimeter ambil kata di depannya menjadi sentimeter. Dan yang terakhir untuk lebih mengingat milimeter ambil dua kata ini jadi milimeter. Nah, kalau ditanya yang mana mohon maaf ya. Nah, kalau ditanya dan mengingat satuan panjang, anak-anak tadi belajar apa? Satuan panjangnya bagaimana? Kalian cukup ingat kucing hitam dalam mobil, mondar mandir. dan ambil beberapa kata pasti kalian akan Ingat. Nah, sekarang dari lagu tadi juga yaitu ada peraturan unsur tangga yang sudah Bapak pegang dari media diorama ini. Oke. Nah, jika kita contohkan ya, jika kita ambil dari nama-nama yang ada di sini, Adit saja. Oke, jika Adit turun satu tangga berarti dikali atau dibagi? Jika Mang Agus naik satu tangga dari milimeter ke sentimeter dibagi atau dikali? Berarti sudah ingat aturannya? Sudah. Dan berarti sudah tahu apa itu satuan panjangnya? Sudah. Oke, berarti kalian sudah ingat yaitu satuan panjang kemudian aturan-aturan yang ada di pengukuran panjang. Nah, sekarang kita akan yaitu masuk ke salah satu soal karena kalian sudah mengingat. Nah, Bapak contohkan terlebih dahulu. Nanti kelompok-kelompok yang aktif maju ke depan. Ketika Bapak memberikan soal akan diberikan 1 poin. Oke, jadi harus lebih fokus dalam belajar ya. Ya. Oke, Bapak contohkan salah satu soal. Nanti anak-anak silakan mencoba. Nanti Bapak berikan soal yang berbeda juga. Oke, contohnya yaitu contoh soalnya Bapak bicarakan dulu, nanti baru kita dalam mengerjakan Bapak akan tulis. Oke, misalnya yaitu contoh soal yang pertama. Adit mengukur sebuah jendela, yaitu jendela ruang 1 dengan ukuran 80 cm. Oke, sudah? Ternyata Adit mengukur itu menjadi 80 cm. Kemudian Mang Agus berkata, bagaimana Adit kalau jendela tersebut diubah ke milimeter? Oke. Berarti dari sentimeter ke milimeter. Belum dicoba, ini baru contoh ya. Ada yang ingin mencoba ke depan? Ya, naik ke turun. Oke, kelompok itu kelompok berapa deh? Tiga. Oke. Siapa? Silakan Adit. Kira-kira Mang Agus tadi menyuruh naik atau dia turun ya di tangga kan dari sentimeter ke milimeter. Ayo lihat. Jadi Mang Agus turun, mana turun, jadi dikali 10. Oke, Tadi kan berarti di soal 80, jadi 80 kali 10 jawabannya 800. oke, berikan tepuk tangan untuk
jendela tersebut cm, kemudian Mang Agus ingin merubah ke milimeter, berarti dia dikali 10. 80 dikali 10 sama dengan 800. Untuk satuannya apa? Milimeter. Oke. Nah, sekarang Bapak akan contohkan soal yang kedua. Bagaimana kalau angkanya itu berbentuk koma? Ada komanya ya, anak-anak, mohon maaf, bukan berbentuk koma. Oke, 4,2 meter ke sentimeter. Nah, anak-anak, dalam mengerjakan soal koma tentu yaitu ada caranya. Kalau dia turun dikali, Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya ada 2,1 dikali misalnya 10. Berapakah hasilnya? Nah, hasilnya itu caranya seperti ini, nah, anak-anak. Kalian cukup 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Caranya yang mudah adalah seperti ini. Kalau menemukan angka berbentuk koma ini, jika dikalikan dengan 10. Caranya kalian letakkan 2,1-nya, 2 dan 1-nya di sini. Kemudian komanya berarti di sini dulu. Nah, 2,1. Di sini kita isi 0 dan 0. Nah, karena dia ada satu angka, berarti dia mundur atau melangkah ke depan. Caranya seperti ini, dia melangkah ke depan. Mohon maaf, ke belakang angka 1. Oke. Berarti dia satu langkah apa dua langkah? Satu. Oke. Berarti komanya dihilangkan yang di sini. Dia melangkah ke angka 1. Berarti jadinya dia cukup 21. Oke? Kemudian bagaimana kalau pembagian? Maju apa mundur? Maju. Kalian cukup letakkan angkanya di sini. Mohon maaf. Oke. Jadi kalau komanya di sini, dia melangkahnya cuma di belakang angka 2. Letakkan komanya di depan angka 2. Berarti dia 0,21. Caranya cukup mudah kan? Ya. Sudah paham? Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Silakan dirembukan dulu, berpikir kalian 1 menit. Tidak usah, berarti sudah bisa semua. Sudah. Ini sangat mudah dipahami ya. Siapakah? Ayo diturunkan terlebih dahulu tangannya. Kita akan hitung ya. 1, 2, 3. Silakan adik dulu ya. Nah, sebelum mencoba, ayo anak tangganya dia kemana? Dari meter ke sentimeter. Turun. Coba digerakkan dulu, adik. Berapa anak tangga yang turun? 2 anak tangga. Oke, silakan dikerjakan. Nanti dikali atau dibagi ya? Dikali. Oke, silakan ya. Berarti bisa disebutkan bagaimana langkahnya? Langkahnya ya 4,2. Karena turun 2 langkah jadi dikali 100.
Oke, kali 100. Dihapus, dihilangkan komanya. Jadi 42 kali 10 dengan 400. Oke, apakah sudah benar? Kelompok yang lain? Apakah sudah benar? Oke, berikan tepuk tangan kepada adik-adik. Berarti kalian sudah paham tentang pengukuran satuan panjang. Sudah paham? Sudah tahu tadi satuan panjang ada berapa? Ada berapa? 7. Ada apa saja? Oke, berarti sudah tahu. Dan pengukuran satuan panjang itu apa? Pengukuran satuan panjang itu apa? Tadi kan sudah belajar tentang pengukuran satuan panjang. Ada pengertian dari satuan panjang itu apa? Apa Nana? Oke, jadi kalian kalau mendefinisikan tentang pengukuran satuan panjang itu adalah untuk mengukur panjang objek. Sudah? Sudah. Nah, sekarang karena tadi sudah belajar tentang pengukuran satuan panjang, akan dilanjutkan dengan materi yang kedua oleh ibu-ibu yang cantik. Kalian bersemangat? Oke, sekarang akan dilanjutkan oleh materi yang kedua. Belajar matematika tentu harus menyenangkan. Silakan Ibu, tentang pengukuran volume. Oke. Halo anak-anak. Halo. Gimana? Masih semangat untuk belajar? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran volume. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu nggak apa itu pengukuran volume? Belum. Nah, pengukuran volume adalah suatu pengukuran yang seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh objek. Nah, pengukuran volume ini ada dua, objek ini ada dua, yaitu objek yang beraturan dan objek yang tidak beraturan. Nah, contoh objek beraturan yaitu kubus, balok, prisma, dan lain-lain. Sedangkan contoh objek yang tidak beraturan yaitu jalan raya. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan mencontohkan dua volume saja, yaitu volume kubus dan volume balok. Oh ya, sebelumnya udah ada yang tahu nggak apa itu yang mana sih bentuk dari balok dan kubus? Sudah. Mungkin kalau yang tahu bisa angkat tangan. Balok sama kubus. Balok sama kubus. Di diorama ini yang mana sih berbentuk balok dan kubus? Saya Bu. Ya, angkat tangan. Aduh. Yang balok tuh nih. Yang kubus ini. Sudah kan? Nah. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini Bu akan langsung ke contoh soal ya.
panjang kalau lebar kalau tinggi. Kalau tinggi. Up. Kan di sini ada gambar balok ya. Jadi mau tanya yang mana sih yang disebut panjang? Di bawah AB. Yang kelima. Ini adalah panjang, lebar, BC. Kalau tinggi, CB. AE. Ya, jadi sekarang gua akan masuk ke contoh soal. Mohon diperhatikan ya. Ya. Soalnya yaitu diketahui suatu balok mempunyai panjang 10 cm lebar 8 cm dan tinggi 5 cm. Mungkin ada yang Tami silakan. Mana dia? Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini sudah diketahui panjang, lebar dan tingginya. Jadi langsung saja untuk cari volumenya itu panjangnya 10 dikali lebarnya 8, kemudian tingginya 5 sehingga mendapat 40 cm kubik. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan mencari volume kubus. Ini adalah gambar dari kubus. Nah, untuk mencari volume kubus, kita akan menggunakan kubus Nah, rumus untuk mencari volume kubus adalah V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi kita untuk anak-anak lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal. Contohnya yaitu jika diketahui sisi dari kubus ini adalah 15 cm, berapakah volume dari kubus tersebut? Ya, Yuni silakan.
Gimana anak-anak, benar? Benar. Nah, ini adalah untuk mencari volume kubus, yaitu V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. 15 dikali 15 dikali 15 sama dengan 3.375 cm3. Baik, sekian dari gua akan belajar oleh rekan ini. Selamat siang anak-anak. Sore. Salah berarti ya. Selamat sore semuanya, masih semangat? Masih. Ya, sampai semangat. Saya speaking dulu ya. Ya. Ruang satu. Ruang satu. Siap. Ruang satu. Siap. Ruang satu. Siap. Ruang satu, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama siswa ruang satu semuanya. Hebat. Ibu Guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah Anda dan kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Baik ya anak-anak, tadi sudah diajarkan oleh ibu guru yang cantik sebelumnya tentang apa? Volume. Nah sekarang sebelum melanjutkan ke pelajaran, Ibu ingin bertanya anak-anak, apakah kalian di rumah pernah mengelilingi halaman rumah kalian? Pernah. Nah, kemudian di kampus, apakah kalian pernah berkeliling di kampus? Pernah. Pernah keliling kampus ini? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kalian bisa membandingkan tidak luas dari rumah kalian, luas rumah kalian dengan kampus ini apakah sama anak-anak? Beda. Nah, itulah yang akan Ibu ajarkan sekarang adalah tentang pengukuran luas. Nah, ada yang tahu tidak tanyakan tadi? Apa itu pengukuran luas? Ada yang tahu? Dari rumah kalian kemudian di kampus apakah ada perbedaan? Ada. Ya, perkenalkan dulu namanya saya. Ya, silakan dijawab. Membandingkan luas dari daerah satu ke daerah lainnya. Tadi membandingkan luas dari sekolah dan juga rumah. Ya, betul ya, tepuk tangan untuk temannya. Yang luas yaitu membandingkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, Ibu punya diorama ini. Taman. Kalian pernah nggak bermain di taman? Pernah. Sering ya? Jarang. Nah, ini kita ibaratkan ya sebuah sebidang taman. Ada dari kalian ada yang mau maju ke depan membantu Ibu mengukur ini luas dari taman ini? Yang lain anak-anak? Yang lain? Ayo yang lain semangat. Yang lain lagi Ibu sudah lihat dari tadi ini aja orangnya. Silakan. Ya. Silakan ya, terus. Berapa tadi? Oh ya sebelumnya sudah diajarkan tadi ya sama materi
lebar. Yang menurut kalian dari taman ini berbentuk apa kira-kira, Nak? Persegi Panjang. Jadi yang ini disebut dengan Panjang. Ya, 32 cm. Ya, diketahui di sini panjang tamannya itu adalah berapa itu tadi? 32 meter ya? Sentimeter. Kemudian lebarnya. Lebarnya siapa yang mau? Ayo orang Ini aja lah yang cewek ya. Dan biar semua dapat, biar semua aktif dalam pelajaran. yuk maju tuh. Silakan dihitung lebarnya. Berapa lebarnya? 20. Terima kasih ya. Jadi kita bentuk lebarnya adalah 20. Bagaimanakah cara menghitung luas dari taman ini? Ada yang tahu nggak? Panjang kali Pada lebar. kemarinnya untuk mengukur luas persegi panjang, ini kan persegi panjang ya. Apa rumusnya? Ya. Betul sekali. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Sudah diketahui di sini berapa panjangnya? 2. Dikali lebarnya berapa? 4. Oke, jadi berapa anak-anak? 768. Berapa? 768. 15%. Baterainya lagi 15. Oke. Sudah? Paham? Sudah. Sudah paham? Ada yang belum mengerti? Sudah. Baterai tapi Untuk mempersingkat waktu Ibu akan kasih Baterainya. soal ya. tulisan. Kami pinjam apa sih? Boleh dicatat saja langsung ya. Lagi Anak-anak, 15. coba kalian lihat ruangan ini berbentuk apa kira-kira? Menurut kalian? Nah, diketahui luas dari ruang kelas ini, panjang sisinya adalah 20 meter persegi. 20 meter. Nah, ya, silakan kalian hitung berapakah luas dari kelas ini. Ayo. Ya. 20 kali 20 silakan ditulis ya. L sama dengan ya, S kali S. 20 kali berapa? Betul kan anak? Betul. Nah, ada yang belum paham dari apa yang Ibu ajarkan tadi? Sudah. Ya, terima kasih atas waktunya. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh Stop dulu. Stop dulu ya, stop dulu. Stop dulu. terima kasih. Ini kan ini kan Baik, di sini Ibu akan memaparkan materi tentang pengukuran jarak. Sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu pengukuran jarak? Belum. Baik, jadi pengukuran jarak merupakan pengukuran yang menunjukkan sebuah objek dengan perbandingan objek lainnya. Nah, misalnya satu keluarga ini akan berlibur ke rumah nenek dengan mengendarai mobil. Nah, itulah yang disebut dengan jarak karena perbedaan objek satu dengan ke objek lainnya. Nah, anak-anak ada yang tahu apa satuan dari pengukuran jarak? Tidak. Jadi satuan dari pengukuran jarak adalah meter. Nah, biar cepat kita ke soal aja ya. Ya. Soalnya adalah Rama mengendarai sepeda motor dari rumah menuju ke kampus dengan kecepatan 150 km per jam
rumusnya yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita misalkan jarak itu dengan s. Nah, kecepatannya itu dengan berapa kecepatannya Nana yang tadi Ibu sudah bilang? 150 waktunya berapa Nana? 2 jam. Nah, cara menjawabnya adalah S 150 dikali 2 sama dengan berapa Nana? 300. Berarti jawabannya adalah 300. berarti jarak yang harus ditempuh oleh Ramadita dari rumahnya menuju kampus yaitu 300 meter. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Kembali lagi ke soal nomor 2 tentang berapa kita waktu ya. Masih sama. Sujani mengendarai sepeda motor dari rumahnya untuk berlibur ke Pantai Jati dengan dengan jarak 180 km. 180 dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, berapakah waktu yang harus ditempuh oleh Sujani untuk sampai ke Pantai Jati? Rumusnya yaitu T sama dengan rumusnya adalah T sama dengan S tadi dengan kecepatan bagi dengan V. 1,8. Jaraknya berapa Nana? 180 kilometer. V-nya berapa kecepatannya? 100. Nah, jadi 180 dibagi 100. 1,8. Jadi jawabannya 1,8 jam. Jadi waktu yang harus ditempuh oleh Sujani untuk sampai ke Pantai Jati adalah 1,8 jam. Apakah Anda sudah paham? Sudah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Ibu. Baik, tadi anak-anak sudah belajar tentang pengukuran jarak. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan belajar tentang pengukuran suhu. Jadi anak-anak mungkin ada yang sudah tahu apa sih nama alat ukur untuk mengukur suhu? Ada yang tahu? Apa? Ya, alat ukur dari suhu ini bernama termometer. Jadi dapat diartikan suhu merupakan pengukuran yang berpatokan pada temperatur, baik temperatur panas maupun temperatur dingin. Suhu ini juga dapat diukur dan alat
Celsius Fahrenheit yang Reaumur derajat R. Yang keempat lagi satu mungkin ada yang tahu? Kelvin. Kelvin. Atau K. Kemudian untuk mempersingkat waktu lagi kita langsung ke contoh soalnya, yaitu kita belajar mencari perbandingan suhu, kemudian kita akan belajar mengubah satuan di dalam suhu. Contoh yang pertama yaitu kita mencari perbandingan suhu. Nah, Ibu contohkan Rudi sedang mendaki di gunung yang ada di Karangasem, yaitu Gunung Agung, dengan suhu yang ada di sana adalah 28 derajat Celcius. Diketahui suhu Gunung Agung berapa suhunya tadi? 28. 28 derajat Celcius. Kemudian Rudi teringat akan suhu di rumahnya, yaitu 22 derajat Celcius. Suhu rumah sama dengan 22 derajat Celcius. Kemudian Rudi ingin mengetahui perbandingan suhu di antara kedua tempat tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sebenarnya, hanya perlu mengurangkan suhu di Gunung Agung dengan suhu yang ada di rumah Rudi. Suhu di Gunung Agung itu cukup dikurangkan dengan suhu di rumah Rudi. Ada yang mau memasukkan angkanya? Saya. Ada yang mau? Biar aja. Silakan. Jadi untuk mencari perbandingan suhu, kalian cukup mengurangannya saja. Apakah benar hasilnya? Untuk soal yang kedua kita akan belajar mengubah satuan dari Celcius ke Fahrenheit. Jadi dicontohkan, misalnya bisa diperhatikan AC di ruang 1 menunjukkan 52. angka 16 derajat Celcius. Jika diukur dengan termometer Fahrenheit, berapakah suhu tersebut? Caranya termometer Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali suhu di ruang 1, kemudian ditambah 32. 9/5 dikali berapa tadi suhu di ruang 1? 12. Ada yang tahu jawabannya? Coba diorek-orek. 60, ya, jawabannya adalah 60,8. Ini dikali, kemudian ini dibagi, lalu ditambahkan 32. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masih semangat belajar? Masih semangat nggak? Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Di sini Pak akan menerangkan pengukuran waktu. Sebelum ke materi, kalian tahu itu apa itu waktu? Tahu nggak? Pak kasih tahu, waktu adalah namanya suatu hal yang berlangsung atau kapan suatu hal yang terjadi. Pengukuran waktu ada 3, yaitu mengukur waktu suasana, kedua ada mengukur waktu menggunakan jam, dan mengukur waktu menggunakan hari, bulan, dan tahun. Pengukuran waktu bisa dilakukan dengan detik, sekon, apalagi Menit, menit, jam, jam, hari, sekon. Alat. Ya itulah untuk mengukur waktu. Untuk mengukur waktu suatu pagi hari,
ketika matahari mulai terbit, artinya itu waktunya berapa? Pagi. Kalau siang, ketika matahari tinggi, artinya itu siang hari. Ketika matahari sudah terbenam, suasana menjadi gelap, berarti itu suasana apa? Malam. Gelap. Menentukan waktu dengan jam. Di diorama ini ada nggak jam? Ada. Siapa yang bisa menunjukkan angkat tangan? Mana jam? Ini jam. Jarum panjang menunjukkan Menit. jarum pendek menunjukkan Jam. kan kalau yang jarum panjangnya itu cepat-cepat apa namanya? Detik. Bagus. Satu menit sama dengan berapa detik? 60 detik. 60 detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 jam berapa detik? 360 detik. 3.600 detik. Satu apa? Satu jam. Satu berapa ini? Ini 1 jam, 1 menit, 1 jam, 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam berapa detik yang ditanya ini yang terakhir? Ngerti? Sudah. Pak kasih contoh soal. Dia tulisan. Lihat nomor 1, yoga belajar selama 1 jam. 1 jam berapa menit? 60. 1 jam kan 60 menit. 1 jam dikali 60 menit. Berarti berapa yoga menghabiskan menit untuk belajar? 60 menit. 60 menit. Yang kedua, menentukan waktu menggunakan hari, bulan. Sekian presentasi saya di kalian. Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang pengukuran panjang, suhu, waktu, jarak ya. Pastinya kalian masih semangat kan belajarnya sama Ibu? Ya, karena kita
jelaskan dulu apa itu pengukuran kecepatan. Nah, pengukuran kecepatan itu adalah mengukur dengan melihat perpindahan dari suatu objek dari lokasi awal menuju lokasi lainnya dengan ditentukan oleh waktu. Nah, kecepatan ini tidak hanya dalam rumus fisika saja ada ya, di rumus matematika pun ada ya. Ada yang tahu rumus kecepatan? Tidak. Ya, di sini kasih tahu bagaimana rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S plus T. Di mana V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, S adalah jarak, yaitu satuannya meter, sedangkan T itu adalah waktu, yaitu satuannya adalah sekon. Nah, agar anak lebih mengerti, Ibu ada suatu contoh. Nah, ini Ibu bawa miniatur rumahnya, misalnya anggap ini rumahnya Ares sama siapa ya? Yuni. Siapa kira-kira rumahnya siapa ini? Yuni ya. Nah, ini rumah siapa? Wirani ya? Anggap ini rumahnya Ares, ini rumahnya Wirani ya. Nah, Ares ini mau berkunjung ke rumahnya Wirani. Ares bawa sepeda dia ya. Ares kan mau berkunjung ke rumahnya si Wirani. Nah, jarak rumahnya Ares menuju rumahnya Wirani itu kira-kira 1 kilometer. Nah, dengan jarak waktu yang ditempuh itu 15 menit ya. Ini apa namanya? Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa kira-kira kecepatan dari jarak rumah si Ares menuju Wirani. Nah, siapa yang tahu dengan melihat rumus di depan? 900. Tidak ya, belum ada yang bisa ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan mencari kecepatannya, yaitu tadi diketahui jaraknya berapa? 1 kilometer. 1 kilometer itu berapa meter? Nah, kalian waktu ini kan sudah belajar tentang 1000. Ya. Dari kilometer ke meter dia turun apa naik? Turun. Berapa tingkat? 3. Jadi kalau turun ke 3 tingkat berarti dikali berapa? 3. Ya, berarti 1 kali 1000 sama dengan 1000. Ya, 1000 meter. Kalian pintar. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya. Kemudian jaraknya berapa tadi? 15. Ini tadi apa namanya? Kemudian jaraknya berapa? Waktunya yang ditempuh berapa ya? 15 menit. Nah, 15 menit ini kita ubah menjadi sekon. Nah, 1 menit itu berapa sekon atau detik? 60. Berarti kalau 15 menit dikali 60 berapa? 900 pintar. Tepuk tangan dulu semua. Nah, jadi karena sudah diketahui ini, maka kita jawab bersama-sama, yaitu P sama dengan S per T, yaitu jaraknya berapa tadi? 1000 per 900. Kalau 1000 dikali jadi bagi 900. Jawabannya adalah 1,111. Jadi ditulis 4 apa di belakang koma saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya agar anak-anak mengingat kembali pelajaran ini, nanti Ibu kasih tugas di rumah PR ya. Nah, selanjutnya karena waktunya sudah mau pulang, jadi tapi belum selesai. Nanti dilanjutkan lagi sama Ibu yang cantik. Silakan. Yang mau Mohon perhatian dulu ya.
Ini Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran yang terakhir, yaitu pengukuran kuantitas. Ada yang tahu apa itu pengukuran kuantitas? Tidak. Jadi pengukuran kuantitas ini merupakan suatu pengukuran yang menyatakan jumlah suatu benda. Nah, adapun bagian-bagian dari pengukuran kuantitas itu, yang pertama yaitu ada lusin, dan yang kedua yaitu ada body. Kemudian yang ketiga itu ada gross, dan yang keempat yaitu ada gram. Nah, jadi lusin ini merupakan pengukuran yang menyatakan jumlah suatu benda yang berjumlah 12. Apakah anak-anak tahu apa saja benda-benda yang bisa dikatakan satu lusin? Baju. Buku. Ya, betul. Jadi contohnya itu buku yang berjumlah 12 ya. Kemudian ada kodi. Kodi ini merupakan suatu pengukuran yang menyatakan jumlah suatu benda berupa barang dan biasanya itu seperti baju, celana, dan kain lainnya ya, yang berjumlah 142, yang berjumlah 20 buah. Jadi kodi ini misalnya ibu membeli satu kodi baju, berarti ibu mendapatkan berapa? 20. Betul. Jika ibu membeli 3 kodi, jadi ibu mendapatkan berapa? 60. 60. Kemudian gross. Gross merupakan suatu pengukuran yang menyatakan jumlah suatu benda seperti alat tulis. Nah, misalnya satu gross itu terdiri dari 144 ini jika dijadikan lusin, itu jadi berapa lusin ya? 144 dijadikan lusin yaitu 12. Ya, betul. 12 lusin atau 12 lusin. Kemudian Rem. yang keempat itu ada rem, itu Tas. rem Kertas merupakan langsung, Pak. pengukuran kuantitas Rem. yang menyatakan jumlah kertas ya. Jadi apakah anak-anak sudah tahu rem itu yang bisa dikatakan rem itu apa? Kertas. Apa namanya? KPS. KPS ya. Yang berjumlah 200 lembar. Langsung saja ke contoh soal yaitu tiga gross ditambah 4 lusin dikurang satu body sama dengan berapa anak-anak? Siapa yang mau maju ke depan? Ayo angkat tangannya. Ya, kalau gitu ibu akan menjelaskan secara langsung. Jadi satu body itu 144. Jadi 144 kali 3 yaitu 432 ditambah 4 lusin itu berapa? 12 kali 4 ya, jadi 48. Kemudian dikurang satu kodi yaitu 20. Jadi 432 ditambah 48 yaitu 480 dikurang 20 sama dengan 460. Baik, jadi anak-anak sudah paham ya mengenai materi kuantitas. Begitu ibu serahkan kepada rekan. Nah, baik anak-anak sudah paham tentang pengukuran? Oke, baik dan mohon sabar anak-anak jangan dulu ya. Dan sekarang ibu bapak akan memberikan hadiah bagi anak-anak yang sudah aktif dalam itu materi pengukuran. Jadi kelompok yang aktif adalah kelompok
akan Bapak berikan bagi anak-anak yang tahu kita belajar tentang apa tadi? Berapa bagian-bagian pengukuran? 7. Pengukuran apa saja? Pengukuran 8. apa? Oke, sekarang Bapak akan berikan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih anak-anak sudah bersemangat dalam belajar matematika tentang materi pengukuran. Yuk kita tepuk tangan. Terima kasih ya. Kita para mesakti sebelum berakhir.